Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihin nabil karim. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para hujjah. Jamaah sholat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah. Allah masih pilih kita untuk melanjutkan kajian kita surat Al-A'raf. Sekarang sampai ayat yang ke-133. Al-A'raf 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dufadi'a wat tama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Fa'arsalna maka kami kirimkan alaihim atas mereka atufan topan, berarti nama angin topan. Angin topan itu hujan yang sangat kencang dan angin pun juga kencang. Maka bisa menghabiskan semua yang di muka bumi ini. Tanaman-tanaman hancur. Wal jaroda dan belalang. Wal kumala dan kutu. Waddofati'a dan katak. Waddama dan darah. Ayatim mufassolatin. Bukti-bukti yang jelas. Fastakbaru maka mereka sombong. Istakbaro yastakbiru menjadi sombong. Wa kanu qaumam mujrimin dan mereka adalah kaum yang berdosa, mujrimin. Ayat ini masih menghubungkan orang-orang yang menentang nabinya, yaitu Fir'aun. Nabinya pada saat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan kaumnya Nabi Musa namanya kaum Bani Israel. Maka Fir'aun ini senantiasa dikasih pelajaran oleh Allah. Senantiasa diingatkan oleh Allah dengan berbagai macam langsung atau tidak langsung. Kalau langsung melalui mimpi. Sehingga dengan mimpinya itu ya mengakibatkan setiap lahir laki-laki dibunuh. Maka mengambil pelajaran dari mimpi Fir'aun ini, walaupun dia ini raja mengaku Tuhan, kan sebenarnya harus bahagia. Karena fasilitas kedudukan itu yang paling tinggi namanya mengaku Tuhan. Kekayaannya melimpah. Bangunan-bangunan amat sangat megah.
Tapi karena tidak taat kepada Allah, maka hidupnya ini menderita. Allah membuat menderita itu hanya karena mimpi saja, sangat rendah. Tapi membuat yang mengaku sok hebat, sok-sok segala-galanya ini bisa menderita hanya karena mimpi. Yaitu akan lahir seorang laki-laki yang nantinya akan meruntuhkan kerajaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya aturan yang sangat cantik, yang justru laki-laki itu yang hari-hari dirawat di kerajaannya, hidup bersamanya. Dan itu Fir'aun mengetahui, inilah laki-laki yang akan menghancurkanku. Tapi tidak berdaya. Walaupun kekuasaannya nomor 1. Karena mengaku Tuhan itu kan berarti semuanya kan atas keputusannya. Tapi dengan orang kecil saja itu sudah tahu. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Itu Allah kuasa. Jadi sekuatnya gajah itu bisa dengan semut. Begitu juga sehebatnya Korun, istilahnya, hanya dengan salah ucapan ditelan bumi. Sehebatnya Fir'aun, ya dengan mimpi menderita. Maka penderitaan Fir'aun ini tidak bisa tidur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan menderita karena setiap peringatan-peringatan itu senantiasa menentangnya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu Allah kasih 9 mukjizat itu untuk Fir'aun supaya Fir'aun itu tunduk. Tetapi senantiasa menentangnya. Maka pertama tongkat. Bagaimana Fir'aun menyaksikan kehebatannya tongkat itu. Kemudian yang kedua, ketika tangannya Nabi Musa diperlihatkan itu bercahaya, bersinar, lebih terang daripada sinar matahari itu. Hebatnya mukjizat tangan Nabi Musa. Sehingga ular yang besar ketika mau dipegang kepalanya langsung tunduk. Kemudian yang selanjutnya, laut yang begitu luas, menjadi 12 jalan, itu menyaksikannya Fir'aun. Kenapa ada 12 jalan? Karena keturunannya Ishak itu, kaum Bani Israel itu ada 12. Sehingga kabilah-kabilah dari masing-masing keturunan itu punya kabilah. Kemudian Gunung Sinai, ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat, itu dengan runtuhnya Gunung Sinai, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, Nabi Musa ingin melihat, maka dengan cahaya itu hancur sehingga Nabi Musa tersungkur jatuh. Itu Fir'aun menyaksikan. Kemudian yang ke ini, Tufan. Bagaimana kehebatan pertanian hancur dengan mukjizat angin topan. Karena mereka menentang. Sehingga Allah perlihatkan mukjizat yang keberapa itu? Yang kelima ini. Tufan. Angin yang sangat dahsyat. Hujan yang sangat deras. Itu namanya topan.
Bukan Pak Topan itu bukan ya. Angin topan. Ya. Kadu yuhlikuna. Arti semua tanaman dan buah-buahan beraneka macam hancur, tumbang. Kurma-kurma. Wal jaroda, selanjutnya itu adalah belalang. Di samping itu, semua tanaman-tanaman yang tumbang semuanya itu diserbu oleh belalang. Belalang itu semua penuh dengan belalang. Tanaman-tanaman itu habis dengan belalang. Wal kumal, bukan dihabiskan oleh belalang, tetapi kutu itu pun juga ikut merebut, menghancurkan. Sehingga setiap baju, setiap tempat tidur, setiap ini dibuka, itu penuh dengan kutu. Setiap dia punya buku, dibuka penuh dengan kutu. Punya baju dibuka penuh dengan kutu. Kemudian dipakai penuh dengan kutu. Hati kutu ini semua itu menyiksa. Menyiksa kehidupan Fir'aun dan semua rakyatnya. Kemudian wadofati, Allah perlihatkan lagi kata. Setiap tempat itu penuh dengan kata. Namanya gini, ini dibuka, ada katanya, kita buang. Ada katanya lagi. Jadi kata itu dibuang semakin banyak. Dibunuh semakin penuh. Nggak tahu datangnya dari mana. Kutu juga begitu. Ya, diobatin malah tambah menyebar banyak. Semua itu. Belalang, kutu, kata, darah. Semua air itu menjadi darah. Air dibuka, ini darah, berubah darah. Bahkan dia menggali air itu. Supaya keluarnya air nih. Dengan alat yang dibuat kemudian memancarkan air, itu pun berupa darah. Bagaimana hidup keadaan seperti itu kita bayangkan kalau seandainya di negeri kita itu diuji oleh Allah seperti waktu zaman Fir'aun. Mungkin kita diuji mahal sedikit saja kita sudah ya udah merasakan sedih ya. Padahal selain itu pun juga masih ada yang kita makan, masih sedih. Kemudian ayatim fasolat, yaitu ayat itu adalah mukjizat-mukjizat yang jelas semuanya itu. Tujuannya apa ini? Allah perlihatkan ayat mukjizat-mukjizat itu tujuannya supaya mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti hanya sekarang ini Allah menguji dengan gempa, musibah, bencana ini. Tujuannya supaya manusia ini kembali taat kepada Allah. Supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ujian penyakit ini untuk pergantian tahun. Musibah pun juga Allah akan perlihatkan. Karena apa? Karena biasanya pergantian tahun itu banyak orang yang murtad. Kenapa murtad? Karena mengucapkan selamat, ya, berarti mengakui. Tetapi dengan tanda-tanda kebesaran Allah mukjizat ini, justru malah fastak baru. Mereka menjadi sombong dan menentang nabinya. Karena mereka ini digolongkan golongan kaum yang berdosa. Jadi Allah ini menguji, ingin melihat
mana hamba ini yang betul-betul beriman dan hamba ini yang munafik. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam ini hakikatnya pertama kali itu karena tidak percaya dengan hari kiamat. Yakinnya hidup itu ya di dunia ini. Gitu. Sehingga mereka berani untuk menentang kebenaran. Dan menciptakan perlawanan. Umpamanya gini. Dalam Islam ini halal, tapi mereka haramkan. Ini dalam Islam ini haram, mereka halalkan. Maka Allah katakan wala talbisul haqqo bil batili. Jangan sekali-kali mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kenapa dilarang untuk mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Karena nanti kalau udah bercampur, nanti yang batil ini nampak hak, yang hak nampak batil. Coba, kalau kita melihat agama mulai Nabi Adam sampai kiamat itu Islam. Dan yang diterima Islam. Inna dina indallahil Islam. Terus ayat dalam Ali Imran itu wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang beragama selain Islam, maka tidak akan diterima, ditolak dan mereka akan merugi di akhirat neraka. Tapi ketika ada orang yang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, semua agama sama, maka mereka bangga. Coba sedikit kita berpikir. Saya di RT saya itu, ketua RT, sekitar 20% sampai 30% yang Kristen. Ketika ada kematian, itu di antara mereka ketika datang sudah ditunggu Bapak Ibu di surga. Begitu yakinnya. Saya di situ banyak orang Islam. Saya merasa hati saya itu, ini kita orang Islam mayoritas di sini. Dengan ungkapan itu saya itu sangat miris hati saya. Datang lagi, ditunggu Bapak Ibu di surga. Padahal seminggu sekali dia datang ke gereja itu nyanyi-nyanyian. Tapi begitu yakinnya dengan agamanya. Kita ini mohon maaf, sehari semalam lima waktu kita. Ke masjid pulang. Belum kita majelis ilmu, belum kita membaca Quran, belum kita pengajian, belum kita zikir. Tetapi keyakinan dalam agama untuk menampakkan Islam kita ini nggak ada keberanian. Ya, nggak ada keberanian. Karena apa? Karena iltibas tadi. Karena sudah dicampurkan yang hak dengan yang batil, sehingga yang hak ini tidak berani mengatakan ini hak, justru yang batil berani menyatakan. Dan kita tahu bahwa itu batil, tetapi justru mereka itu yang nampak benar, kita yang hak nampak salah. Itu akibat mencampur adukkan tadi. Dan yang batil karena memang itu sudah biasa mereka buat, itu nampak benar. Dan yang tidak pernah dibuat itu nampak salah. Saya contohkan, orang yang ahli dunia melihat kita ini, orang yang ahli akhirat, itu nampak kembali kepada zaman jahiliyah oleh mereka.
membuat kemunduran di dalam kepemerintahan. Kayaknya hidupnya ke masjid, pulang, kayak nggak ada pekerjaan. Sehingga kalau bisa kurikulum agama ini dilepas. Agama dilepas daripada kurikulum. Itu karena mereka melihat seperti itu. Tetapi kita ini yang ahli akhirat, melihat mereka ini kasihan mereka. Kalau mereka tidak bertobat, mereka nanti bagaimana setelah meninggal di akhirat. Itu bukti bahwa ketika keburukan itu, mereka biasa jalaninya, nampak baik. Korupsi itu, Allah dan Rasulnya mengancam. Dalam hadis saja itu terangkan, ar-rasi wal murstaji final. Orang yang menyuap disuap sama-sama neraka. Tapi karena udah biasa, nampak baik itu. Justru kalau nggak mau korupsi dipecat ya. Harus menyingkir kamu nggak termasuk golongan kami kamu. Hati yang benar tersisihkan, yang baik seolah-olah nampak buruk. Kemudian ada yang baik, tapi karena orang itu tidak tahu bahwa itu baik, nampak nggak berdosa. Saya kasih contoh begini. Sholat itu wajib. Puasa wajib menggunakan kata-kata fardun. Belajar Al-Quran itu mbahnya wajib. Karena menggunakan kata-kata faridotun. Faridotun itu segoh mubalagoh. Amat sangat penting. Amat sangat wajib. Maka Asmaul Husna semuanya itu segoh mubalagoh. Artinya maha. Karena ini manusia amat sangat. Lah, ketika kita meninggalkan sholat, merasa dosa. Meninggalkan Ramadan, nggak puasa, merasa dosa. Tapi ketika kita ini nggak belajar agama, nggak merasa dosa. Kenapa nggak merasa dosa? Karena nggak pernah belajar. Padahal mbahnya wajib. Kalau tinggalkan dosa, mbahnya dosa. Karena nggak pernah, sehingga nggak merasa. Saya pulang naik taksi, bicara sama tukang supir. Saya ini Pak Ustadz, saya ini juga baik Ustadz. Kenapa Bapak baik? Karena saya itu kalau ada penumpang barang ketinggalan, saya antar ke rumahnya. Saya nggak berani untuk apa namanya barangnya yang tertinggal itu saya selipkan, saya sembunyikan, tidak. Nah, itu ukuran baik menurut supir taksi. Saya bertanya, Bapak sholat enggak? Enggak. Bapak kalau Ramadan puasa enggak? Enggak. Jadi ukuran baik itu menurut mereka. Yang enggak jalaninya walaupun enggak sholat, enggak puasa, itu baik. Karena dianggapnya kalau enggak puasa ya enggak dosa, karena enggak pernah jalaninya puasa. Karena enggak pernah jalaninya sholat. Enggak sholat pun enggak dosa, karena enggak pernah jalanin sholat. Yang merasa dosa kan karena sudah pernah jalanin. Karena biasa kita sholat, enggak sholat dosa saya. Nah, kita pun seperti itu. Maka Rasul katakan ad-dinu ala kholilihi. Agama itu tergantung temannya. Mungkin kalau kita ini alhamdulillah berteman dengan orang yang ngaji, kita ikut ngaji. Coba kalau kita berteman dengan Asep yang nggak pernah ngaji, mungkin bisa saja kita nggak pernah ngaji. Mungkin duduk kita pun mungkin di tempat yang tidak di masjid. Maka itu suasana kita ini akan dibuat suasana yang tidak islami. Sehingga nanti Islam itu sendiri akan hilang dengan sendirinya.
Coba kalau generasi sekarang ini sudah tidak lagi peduli dengan Al-Quran, nggak peduli lagi dengan agama, kemudian kurikulum pun, pelajaran agama pun juga sangat kecil dan minim sekali. Sementara kedua orang tuanya nggak peduli lagi dengan anaknya, sudah puas anaknya di SD, SMP, SMA. Apa yang akan terjadi 10 tahun, 15 tahun? Mungkin kita ini menjadi aneh. Masjid ada azan aneh, orang ngaji aneh, puasa aneh. Karena sama sekali mereka nggak terlibat di dalam kegiatan keagamaan. Sehingga orang Islam sendiri merasa aneh terhadap orang yang menjalankan Islam. Maka Rasulullah SAW katakan, sayati alan nasi zamanun, mal islamu illa ismun, wa mal qur'anu illa rasmun. Akan datang suatu masa, tidak ada Islam kecuali hanya tulisan saja. Atau nama saja. Mal islamu illa ismun, hanya nama saja. Artinya nggak peduli lagi dengan Islamnya. Wa mal qur'anu illa rasmun, tidak ada Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Artinya ya mungkin masih ada Quran tapi nggak pernah dibaca, dipahami. Maka Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, peringatan yang terjadi di zaman Nabi Musa yang untuk Fir'aun dan kaumnya supaya mereka beriman, kemudian mereka justru malah sombong. Yang nggak jauh dengan sekarang juga sama. Peringatan Allah itu sudah bertubi-tubi, nggak berhenti-berhenti. Banjir pun di mana-mana. Tapi justru jauh. Karena apa? Karena diciptakan Islam itu hina. Ketika Islam diciptakan hina, maka nilai Islam jatuh. Sehingga beda dengan Maroko kemarin. Memperlihatkan Islam dengan akhlak yang mulia. Mereka sujud, setelah sujud lapangan buat sholat. Setelah selesai lari mengejar ibunya sedang memutarkan tasbih. Dicium ibunya, bukan pacarnya, bukan istrinya, akhlak yang mulia. Sehingga orang-orang non-muslim kagum dengan akhlak orang Islam. Bagaimana kehebatan di Qatar walaupun kecil negeri penduduknya. Setiap bayi lahir sudah ada jaminan. Kemudian ketika kita melihat di Amerika itu, ada orang Islam, anak perempuannya diperkosa, dibunuh oleh pemabuk. Setelah diadili mau di penjara, orang tuanya ini memaafkannya, dirangkul, disalamin dengan rangkulan, dengan maaf, sehingga tidak dipenjara. Akhirnya masuk Islam. Di situ orang Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Karena Islam ditampakkan akhlak yang mulia, sehingga orang-orang non-Muslim betul-betul berbondong-bondong masuk Islam. Di Indonesia ditampakkan Islam teroris, sehingga banyak orang Islam yang keluar daripada Islam. Maka dalam ayat ini bahwa ada 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya ratusan bahkan ribuan, dan semua umatnya sampai kiamat bisa menjalankan mukjizat itu semuanya selagi betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mukjizatnya Rasulullah diwariskan kepada umatnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau Nabi Musa, hanya Nabi Musa saja walaupun 9. Maka Bapak, ayat-ayat yang kita pelajari ini sebenarnya kita lebih bangga menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak dijelaskan mukjizat itu 1, 2, 3, 4, 5, 9. Karena apa? Karena warisan mukjizat
kepada umatnya ini, siapa saja bisa. Cuma kalau untuk umat ini bukan namanya mukjizat, namanya karomah. Atau di bawahnya lagi karomah namanya maunah. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti namanya ada tokoh agama walaupun udah puluhan tahun rencana untuk dibunuh, tapi dengan qadarullah Allah selamatkan. Itu termasuk maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Dan itu sampai kiamat pun itu namanya maunah. Itu bisa. Selagi betul-betul berpegang teguh kepada agama Allah. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagiku, kata Allah, menolong hamba-hambaku yang beriman. Maka sekarang bukan mukjizat, adalah maunah. Kalau wali namanya karomah. Ya. Dan wali ini tidak pernah putus sampai kiamat. Wali abdal 40, maka ketika meninggal ganti lagi. 40 lagi, ganti lagi, ada terus sampai kiamat. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bala bencana penyakit, maka wali abdal itu dulu mereka siang malam tidak tidur. Mereka munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk amalan-amalan rohaniah untuk menghentikan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya umat ini tidak berat menerima daripada bencana, musibah, penyakit, dan sebagainya. Dan itu sampai kiamat. Wali-wali itu terus ada. Yang mengetahui seperti itu ya biasanya orang-orang yang alim gitu ya. Siapa wali-wali namanya di Indonesia ini? Ya kalau seperti ya di Banten ya namanya Paku Bumi ya, ada Paku Bumi Banten, empat ulama besar Paku Bumi Banten. Setiap ada kejadian itu dulu yang maju bahasanya seperti itu. Jadi menopang lebih dulu. Jadi istilah disaring dulu diangkat. Nah, kalau bocor-bocornya itu ke kita gitu. Jadi mereka dulu yang lebih berat. Jadi kenapa ini bencana ini terus nggak berhenti? Karena amal yang naik itu buruk. Maka menghadap Allah akan kembalikan ke bumi dengan bencana, musibah, penyakit. Tapi kalau amal yang naik itu baik, maka akan turun rahmat dan keberkahan. Gitu. Sudah kita lanjutkan ayat yang ke 34 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima 'ahida indak la in kashafta annar rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Walamma waqa'a, dan setelah terjadi, waqa'a itu terjadi.
atau menimpa ya waqa'a alaihim atas mereka ar-rijz itu azab, persamaannya azabun. Qalu mereka berteriak, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ud'u, doalah, mohonlah kepada Tuhanmu, lana untuk kami, Rabbaka kepada Tuhanmu, bima ahida indaka, dengan apa-apa yang dia telah menjanjikan kepada kamu. Lain kasyafta, sungguh jika kamu dapat menghilangkan anna dari kami, arijza, azab tadi itu, semua azab tadi itu yang disebutkan di atas tadi, ada kata, ada belalang, ada darah, ada apa namanya, tumo ya, kutu ya, kalau bahasa Jawa itu tumo ya, kutu. Nah itu semuanya kalau bisa hilang. Lalu minannalaka, ini bersumpah kaumnya ini, kaum Bani Israil bersumpah, ini lam sama nun di taukid, ini sumpah, sungguh benar-benar kami akan beriman laka kepada kamu, wala nursilanna, dan sungguh kami akan apa namanya mengikuti maka bersama kamu Bani Israel. Nah, sungguh kami akan siap untuk diutus, istilahnya apa, mengikuti perjalanannya Rasul, berarti perjalanannya maka bersamamu itu maksudnya perjalanannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ya sudah. Jadi ayat seperti ini diulang-ulang, Pak. Bahwa ayat ini setelah Allah timpakan rizza itu siksaan. Kutu itu siksaan, darah itu siksaan, belalang siksaan, karena membuat mereka ini menderita, membuat mereka itu sengsara, itu siksaan. Maka mereka berbondong-bondong datang kepada Musa, minta supaya Nabi Musa ini berdoa kepada Allah supaya bisa menghilangkan semua yang membuat mereka menderita ini. Kutu supaya hilang, belalang supaya hilang, kata supaya hilang, terus darah kembali kepada air putih, ya. Nah, maka akhirnya Nabi Musa ini mau berdoa. Kenapa? Karena mereka sumpah, lanu minannalaka wala nursilanna. Jadi karena mereka bersumpah itu, nah, maka Nabi Musa berdoa. Bagaimana yang terjadi? Maka setelah betul-betul Allah hilangkan dari belenggu, itu makan belenggu lah ya, namanya kata. Ini kan kalau orang yang perempuan yang takut dengan kata kan, ya luar biasa. Malah kutu gitu ya, atau belalang dan seterusnya, darah semuanya. Itu semuanya setelah hilang karena doa Nabi Musa alaihissalam, maka mereka juga kembali lagi mengingkari. Dan itu bukan hanya cerita kisah mengenai 9 mukjizat ini ya, tapi juga sebelumnya juga ada mengenai ketika mereka ditimpa penderitaan, tidak ada hujan, sangat kekeringan. Mereka berbondong-bondong datang ke Nabi Musa supaya Allah turunkan hujan. Nanti kalau Allah turunkan hujan, mereka akan beriman kepada Musa. Maka dengan doa Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, kemudian 12 mata air yang memancar. Tapi setelah betul-betul mereka menikmati, lupa lagi. Ya, lupa lagi, engkar lagi, ya begitu seterusnya. Itulah kita ini senantiasa berdoa. Fitnahnya dunia ini sangat luar biasa.
Jadi di zaman Rasulullah itu ada sahabat namanya Sa'labah. Ya, jadi Sa'labah itu dia ini tidak pernah tertinggal berjamaah sama Rasulullah. Tetapi setiap habis salam, Sa'labah itu berdiri meninggalkan tempat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Sa'labah, kenapa kamu setiap habis salam kok meninggalkan tempat majelis itu? Kok enggak doa dulu, zikir dulu? Ya Rasulullah, karena aku ingin istriku pun juga supaya menjaga waktu tepat waktunya, maka aku segera pulang karena yang dibuat untuk sholat pakaiannya yang aku pakai. Masya Allah. Kira-kira orang sekarang ada nggak Pak? Yang orang miskin seperti itu, yang masih tak pernah tertinggal berjamaah sama Rasulullah. Kita ini udah berlebih-lebihan pakaiannya, masih males-males ya. Maka akhirnya berdoa, Allah minta doa itu ya. Akhirnya Sa'labah itu datang kepada Rasulullah minta doa, ya Rasulullah, saya doain ya Rasulullah supaya saya ini bisa lebih lah gitu, supaya nanti saya sholat bisa nggak langsung pulang, supaya istri saya pun juga waktunya sholat langsung sholat. Doain supaya saya ini punya kekayaan. Maka Rasulullah katakan, wahai Sa'labah, qadarullah kamu itu kemuliaannya itu seperti ini. Pulanglah Sa'labah. Suatu saat datang lagi. Begitu lagi. Rasul katakan seperti itu. Sampai ketiga kali. Sampai sumpah-sumpah. Nanti kalau saya udah Rasulullah punya harta, saya akan membantu untuk memperjuangkan agama Allah, untuk jihad fisabilillah. Oh, untuk membantu untuk bangunan masjid, bantu untuk bangunan pesantren kalau sekarang ya. Nah, udah sumpah akan mengeluarkan zakatnya dari itu. Pokoknya di hadapan Rasulullah ini, Rasulullah pun juga udah 3 kali dia minta doa sampai sumpah seperti itu. Akhirnya Rasulullah mendoakan, dikasihlah kambing. Akhirnya kambingnya jadi banyak, nggak ke masjid lagi. Ya. Nanti sibuk dengan kambingnya. Akhirnya Rasulullah mengutus sahabat untuk minta janjinya. Itu pun juga berat untuk mengeluarkannya. Itulah Pak fitnahnya dunia ini, ya. Maka kita ini di akhir ujung sholat senantiasa doa sama Allah. Min fitnati dunia. Apa namanya? Min fitnatil masihid dajjal yang muqallibal qulub. Yang kedua adalah fitnahnya Dajjal, ini pun juga berat sekali, Pak. Ya, Dajjal ini cara untuk membuat kita fitnah itu semua fasilitas yang ada di dunia ini dibuat untuk memfitnah kita, terutama dengan teknologi ini, Pak. Berapa yang terperangkap fitnahnya HP ini, terutama generasi kita ini yang jatuh dalam kemaksiatan, kebebasan mereka untuk berbuat dan berbuat terutama untuk kejahatan, peluang sangat besar dengan teknologi HP. Maka ini ulama, para kiai tidak ada cara untuk membentengi globalisasi, teknologi dan sebagainya yang merusak generasi kita. Apa yang kita buat tidak ada. Kecuali kalau kita ini kembali kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Kita harus sama-sama untuk saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak, supaya orang-orang yang sudah terperangkap, maka mereka bisa selamat. Minimal, kalaupun mereka menolak, kita akan selamat daripada tuntutan Allah nanti pada hari kiamat. Karena orang-orang seperti itu semua nanti akan menuntut kita. Itu Pak Haji dulu, tetangga saya, ya, tidak boleh masuk surga ya Allah, karena dulu saya tidak pernah ke masjid, nggak pernah diajak ke masjid. Dulu saya nggak pernah ngaji, nggak diajak ngaji. Maka dengan permintaan saya, Allah kabulkan dia tidak boleh
maka terhalang. Pak Haji yang mau masuk ke masjid nggak jadi, mau masuk ke surga nggak jadi masuk ke surga karena ada tuntutan. Nah ini kita harus betul-betul memenuhi hak kita kepada Allah dan hak kita kepada sama. Sehebat apapun kita memenuhi hak kepada Allah, mungkin siangnya kita puasa, malamnya tahajud, nggak pernah maksiat kepada Allah SWT, tetapi sesama manusia kita nggak peduli, maka semua amal ibadah kita yang hebat tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka hablum minallah harus hablum minannas. Sehebat apapun hablum minannas, tetapi kalau sama Allah tidak akan diterima. Maka dua-duanya harus sejalan. Mudah-mudahan Allah SWT kasih kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan. Karena waktulah yang batas kita sama-sama tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah hamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.